perjalanan tadi, saya itu dapat dua berita yang bersambungan. Nah, saya terus merenung selama perjalanan di mobil tadi ini. Kenapa ini? Nah, saya mau bacakan ya, beritanya itu begini. Dari dua orang yang berbeda. Yang pertama dari seseorang, ya. Yang kedua itu dari anak saya sendiri. Saya akan baca. Seandainya aku bisa membesarkan anakku sekali lagi, aku akan lebih dahulu membangun harga dirinya dan baru membangun rumah baginya. Aku akan lebih banyak memakai jari untuk melukis bersamanya daripada memakai jari untuk menuding kesalahannya. Aku akan lebih sedikit mengoreksi dan lebih banyak membangun koneksi. Aku takkan banyak memperhatikan jam, tetapi lebih banyak memakai mataku untuk memperhatikannya. Aku akan lebih banyak berjalan-jalan dan menerbangkan lebih banyak layangan bersama anakku. Aku akan berhenti bersikap terlalu serius dan lebih banyak bermain dan bercanda dengannya. Aku akan lebih banyak memeluk bukan membentak. Jika Anda membahagiakan anak-anak Anda sekarang, Anda akan membuatnya berbahagia 20 tahun mendatang. Karena kenangan indah yang direkam di ingatannya merupakan fondasi yang kuat bagi kebahagiaannya. Terkadang ada orang tua yang hanya mementingkan kebutuhan anak secara materi, tetapi mengabaikan kasih, perhatian, serta kedekatan dengan anak. Kita tidak bisa memutar waktu dan mengulangi masa-masa lalu. Perlakuan kita terhadap anak ketika mereka masih kecil akan menentukan menjadi anak-anak seperti apa mereka kelak. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk mengukir kenangan yang indah dengan anak, untuk membangun karakter mereka. Saya akan tunjukkan ayatnya nanti. Saya merenung waktu baca ini. Terus satu lagi dari anak saya minta nanti siang atau sore saya ketemu. Dia berkata begini, "Shalom Pak, saya ketemu jemaat punya adik. Nah, adiknya itu punya anak yang usianya 11 tahun, cowok. Ibunya kerja di luar negeri. Bapaknya baru keluar penjara, sekarang hilang. Kira-kira kalau kita mau sekolahin dia dan di asramakan, Papa kenal nggak?" Langsung saya jawab, "Beri anak itu pada Bapak." Saudara, dari bulan Juli Agustus saya itu dapat 8 anak dari 4 keluarga yang terbuang. Hari Kamis yang lalu, kalau saudara baca media Indonesia, ada satu anak SMP bunuh diri lagi dari Banyumas. Kenapa? Karena dia malu, nggak bisa sekolah. Dia ingin lanjutkan SMA. Bapaknya adalah orang pertama yang menemui anak itu tergantung di kamar mandi. Umur 16 tahun. Cuma ninggalin surat, "Saya malu nggak bisa sekolah." Padahal cita-cita anak ini mau jadi polwan untuk menyenangkan orang tuanya. Masih ingat tahun yang lalu di bulan Juli di Pasar Jatinegara ada anak 9 tahun bunuh diri, 11 tahun, kalau lulus SD nggak bisa ke SMP. Saudara, kalau saya baca berita-berita seperti itu, saya itu merasa salah betul. Kenapa mereka nggak ketemu saya? Kalau mereka ketemu saya, siapa yang saya sekolahkan? Saudara, tanggal 6 dan 9 September yang lalu bersama istri saya, kami ada di antara 1000 sekian orang dari 94 negara. Kami kumpul di Singapura. Bicara tentang anak-anak usia 4-14 tahun. Nama gerakannya adalah Fourteeners Movement. Jadi gerakan untuk anak-anak umur 4 tahun sampai 14 tahun. Masing-masing negara memberikan kesaksian. Nah, saya bersyukur kami dipanggil karena mereka tahu apa yang kami kerjakan untuk anak-anak di Papua. Hampir di setiap sesi saya diberi kesempatan untuk cerita. Nah, yang mengagumkan saudara di Korea, wah itu luar biasa. Gereja Korea Selatan itu punya 4 tim sepak bola junior dari anak SD sampai SMA. Dan waktu mereka memberikan laporan itu, semua kami itu kagum. Mereka ini diterima di negara-negara komunis, termasuk Korea Utara, termasuk beberapa bekas Eropa Timur, termasuk Kuba dan beberapa negara sosialis. Mereka datang cuma main bola bersama anak-anak seumuran mereka. Tapi tim ini kalau berangkat ke
ratusan orang, karena ada tim penari, ada tim musik, dan macam-macam lagi. Mereka masuk dengan sepak bola, mereka menginjil, dan semua stadion besar-besar sepak bola bagi di negara Amerika Latin diberi gratis untuk mereka tampil. Waktu kami nonton tayangan itu, semua kami kagum. Nah saudara, anak-anak ini sekarang jumlahnya di dunia, dari 7 miliar penduduk dunia, jumlah anak-anak usia 4-14 tahun itu 1,8 miliar. Bisa bayangkan. Lalu ditunjukkan juga bagaimana kejahatan tentang anak-anak sekarang ini. Mereka dijual. Masih ingat kata pedofili? Oh, itu orang-orang kurang ajar betul. Roh apa yang merasuki orang-orang dewasa itu? Mencari anak-anak untuk hubungan seks. Lalu yang kedua, pekerja anak-anak. Memang murah kalau memberi gaji mereka. Dan anak-anak itu mau dibayar murah asal mereka dapat makanan. Nah kami ditantang bagaimana mengurus mereka. Nah saya tidak punya persiapan untuk ngomong itu, tapi dari 2 berita tadi pagi ini dalam perjalanan ke sini, hati saya betul-betul terganggu. Apa yang kita bisa buat untuk mereka anak-anak itu? Saudara, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Salah satu pelayanan kami lagi, saya cuma cerita, maaf, jangan saudara mikir yang lain. Setiap tahun, kalau sudah bulan Juni, Juli, saya dapat berita dari banyak penjara di Indonesia ini. Kenapa? Saya punya pelayanan khusus ini. Saya tidak ingin kalau bapaknya di penjara, anak-anaknya nggak sekolah. Saya nyekolahkan anak-anak mereka. Saya berkata kepada mereka, kamu jangan malu, bapakmu seperti itu. Nah, seperti anak tadi. Siapa yang nggak malu kalau teman-temannya tanya bapakmu di penjara? Malu bukan? Nah, urus mereka itu. Nah, saya mau bacakan SMS ini. Ini saya dapat tanggal 3 September yang lalu. Shalom Papi, menurut Pak Novi, nah ini satu tim yang saya utus untuk mengambil satu anak umur 8 tahun. Saya dapat berita, anak itu nggak ada orang tua, lalu saya utus Pak Novi ini. Ada anak laki-laki yang dibawa dari Sulawesi Utara. Saya mau asuh anak itu tinggal dengan kami di rumah. Nah pada keluarga itu saya punya 3 anak. 1 perempuan, 2 laki, 3 perempuan. Masih mau ambil. Minta izin Papi. Nah dari Robert, nah itu anak saya. Terus saya jawab, hebat sekali anak Papi ini. Boleh sekali nak, Papi bangga dengan kalian. Saya, anak-anak saya ajar juga. Kalau kamu mendengar ada anak-anak yang terlantar, jangan mikir panjang, cepat ambil anak itu. Kenapa saudara? Karena anak-anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Betul? Mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Apalagi mereka buat proposal dulu. Ngerti istilah itu? Nah, tidak ada seorang pun di antara kita bisa buat anak. Betul? Nah, jadi kalau mereka ada di antara kita, Tuhan yang mau, bukan kita. Tahun 80-an itu saya buat riset, saudara. Riset dengan satu kalimat yang sering diucapkan oleh anak-anak yang disakiti. Kalau saudara pernah mendengar ada anak-anak berkata begini, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Besok saya akan berangkatkan 5 anak dari 2 keluarga dari Surabaya ke Nabire. Dari 2 janda yang diceraikan. Anak dan keluarga 1, 2 anak, keluarga 2, 3 anak. Dan dua-dua disiksa. Mama mereka disiksa oleh bapak mereka. Dari keluarga yang 1 bukan Kristen. Pokoknya kalau saya dengar ada anak yang menderita, saya harus cepat bertindak. Karena mereka nggak pernah salah. Kita yang selalu salah sebagai orang tua. Nah waktu saya coba membuat riset, mengapa setiap anak-anak yang dilukai itu pasti berkata, kenapa aku dilahirkan? Saya coba cari, ada apa di balik kalimat itu. Setelah saya menemukan sekian banyak anak, saya coba mengerti hati mereka. Maka keluar kalimat tadi itu. Ternyata memang mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Lalu kalau mereka ada di antara kita, lalu kita sakiti mereka, itu sakitnya dalam sekali. Seperti misalnya ada orang yang saudara nggak pernah kenal, dia pun nggak pernah minta untuk tinggal di rumah saudara. Tiba-tiba dia muncul, dan kalau kita sakiti orang itu, dia berontak. Aku kan nggak minta untuk tinggal di sini. Ngerti nggak ilustrasi itu? Maka itu anak-anak ini harus kita tolong. Kita buat itu.
supaya kita makin kuat menyelesaikan kehendak Tuhan di dunia ini. Katakan amin. Karena kehendak Dia adalah menyelamatkan semua orang itu. Amin. Mari kita baca. Biarlah ini jadi perenungan kita semua para pelayan, sebagai pelayan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat ini. Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-7. Ulangan 6 mulai ayat yang ke-7. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita, maka itu kita harus lakukan perintah ini. Saya akan baca. Atau mulai ayat 6, saudara, mulai ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Kata harus, jadi ini mutlak. Haruslah engkau bagaimana? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi jelas ini perintah untuk kita orang tua. Dan membicarakannya. Saya stop dulu sampai di situ. Saudara, bukan cuma mengajarkan. Keluarkan kata membicarakannya. Artinya diskusikan dengan anak. Jangan pernah anggap anak-anak kecil itu nggak masuk hitungan. Kalau mereka mengeluarkan pendapat, saudara, anggaplah apa itu usul mereka. Perhatikan, jangan dikatakan masih kecil kamu tahu apa. Mungkin dengan firman ini Tuhan ingin di gereja kita ini ada pelayanan lebih dalam lagi untuk anak-anak, saudara. Kita lebih perhatikan mereka. Kalau perlu cari anak-anak di sekitar daerah kita ini yang betul-betul terlantar, nggak terurus. Buka tempat ini, mungkin itu hari tertentu buat mereka belajar datang. Kalau saudara orang Bogor, saudara tahu jalan Bangka atau jalan Banda, saya sering lupa. Pintu keluarnya bis angkot-angkot Baranang Siang itu, belakangnya Japos, bapaknya apa itu? Bangka atau Banda salah satu. Rumah nomor 1. Saya lagi nyicil rumah itu, sudah lama, sudah 6 tahun ini. Untuk apa? Saya beli rumah di Bogor untuk pelayanan anak-anak jalanan. Kalau saudara ke sana, saudara akan lihat tumpukan barang-barang, entah itu sepatu, entah itu pakaian, entah itu buku makanan, dan mereka datang untuk kami ajar di situ. Saya bukan orang Bogor, tapi Tuhan beri hati di situ. Nah, anak-anak itu nggak cuma diajar, tapi perlu diajak diskusi, membicarakannya. Terima pendapat mereka tanpa kita rendahkan mereka. Saudara beri tanda. Kita lihat Matius 11 ayat 24. Kalau kita hubungkan ayat ini, Ulangan 6 ayat 7 dengan Matius 11 ayat 24, maka kita akan menemukan hal yang luar biasa. Nah, Matius 11 ayat 24 ada di layar, supaya saya nggak bolak-balik melihatnya. Saudara lihat itu, Matius 11 ayat 24. Belum? Kepada siapa Bapa di surga memberikan hal-hal yang luar biasa. Ada Matius 11 24 bisa keluar? Bentar saya cek dulu. Yang kepada anak-anak itu Tuhan berikan rahasia itu ayat berapa? Oh 25, terima kasih, ayat 25-nya. Saya harap setiap kita mulai hari itu memperhatikan ini hal yang dahsyat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Yahweh langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Saudara perhatikan. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, terjemahnya kurang tepat. Saya punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain. Kepada anak-anak, bahkan bayi-bayi. Saya heran. Semua itu, saudara baca nanti ayat-ayat di atasnya. Untuk orang bijak, orang pandai saja nggak diberi. Tapi kepada anak-anak Tuhan beri. Katakan amin. Amin. Maka itu nggak salah kalau Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil. Ternyata mereka jauh lebih punya hikmat dan pengetahuan daripada kita.
Inilah kebenaran yang banyak orang tidak tahu. Maka itu kenapa saya sayang anak-anak kecil. Dengarkan kalau mereka mengeluarkan pendapat. Jangan dianggap remeh. Maka itu saudara, dalam hidup ini, kalau firman itu kita perhatikan sungguh-sungguh, maka firman itu menjadi dorongan untuk kita semua. Kembali ke ayat 6, Ulangan 6 ayat 7. Jadi kita nggak cuma mengajar berulang-ulang kepada anak-anak kita, tapi apa tadi? Mendiskusikannya, membicarakannya dengan anak-anak itu. Nah, kalau sampai orang tua diperintah untuk berdiskusi dengan anak-anaknya, berarti ada sesuatu dalam hidup anak-anak itu. Pasti. Saudara, itulah kekuatan yang luar biasa. Dan Bapa di surga memberi kita 4 tempat di mana kita mengajar dan berdiskusi dengan anak-anak kita. Ulangan 6, ya. Tempat yang pertama, saya baca lagi ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, mendiskusikannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ini tempat yang pertama yang Tuhan beri. Hari-hari ini dengan beberapa saudara dari daerah Kelapa Gading, kami sedang merencanakan untuk membuat acara khusus buat anak-anak yang di daerah yang terkenal di daerah apa itu, Kapak Merah itu saudara. Ya, Pedongkelan daerah situ, lalu Cempaka Mas.